Kabar gembira kembali menghampiri para pecinta sepak bola tanah air. Setelah sukses menahan imbang Arab Saudi, kini timnas Indonesia dikabarkan akan kedatangan amunisi baru yang sangat potensial, yaitu Miss Hilgers. Pemain belakang FC20 ini dikabarkan sudah tiba di Jakarta dan siap mendukung langsung timnas Indonesia saat melawan Australia. Kabar ini pertama kali berhembus dari akun Twitter seorang pemimpin supporter FC20. Ia menyebut bahwa Hilgers sudah berada di Senayan dan hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi sebagai bagian dari skuad Garuda. Jika kabar ini benar, maka ini akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Hilgers, dengan pengalamannya bermain di Liga Belanda dan kompetisi Eropa, diyakini akan menjadi kekuatan tambahan yang sangat berarti bagi timnas Indonesia. Apa yang membuat kisah Hilgers semakin menarik adalah kecintaannya pada Indonesia. Meski lahir dan besar di Belanda, namun Hilgers memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Bahkan, makanan favoritnya pun sangat Indonesia banget. Soto, rendang, dan nasi kuning menjadi hidangan yang paling ia sukai. Saya suka banget dengan soto. Itu adalah makanan favoritku. Mamaku bisa memasak semuanya, ujar Hilgers dalam sebuah wawancara. Kecenya terhadap makanan Indonesia ini menunjukkan betapa dalamnya rasa cinta Hilgers pada tanah air leluhurnya. Hal ini tentu saja membuat para penggemar sepak bola Indonesia semakin antusias menyambut kedatangannya. Kini, semua menantikan kepastian mengenai status kewarganegaraan Hilgers. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, maka pecinta timnas akan segera melihat aksi sang bek tangguh bersama timnas Indonesia. Kehadiran Hilgers diyakini akan membawa angin segar bagi skuad Garuda dan semakin memperkuat harapan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Laga antara timnas Indonesia dan Arab Saudi diwarnai oleh sebuah duel menarik antara Ragnar Oratmangun dan Ali Al-Bulaihi. Bek tangguh Arab Saudi itu dikenal dengan permainannya yang keras dan seringkali provokatif. Namun, kali ini ia harus berhadapan dengan pemain Indonesia yang tak gentar. Sejak awal pertandingan, Al-Bulaihi sudah berusaha mengintimidasi Oratmangun. Bek berbadan kekar itu kerap kali mendorong dan menjatuhkan pemain naturalisasi Indonesia tersebut. Namun, Oratmangun tidak gentar. Ia bangkit kembali dan melanjutkan permainannya dengan tenang. Puncaknya terjadi saat Oratmangun berhasil membuat Al-Bulaihi terjatuh dan berguling-guling kesakitan. Padahal, kontak fisik antara keduanya tidak terlalu keras. Namun, Al-Bulaihi berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan berpura-pura cedera. Melihat aksi tersebut, para penonton pun bergemuruh. Mereka tak habis pikir dengan sikap berlebihan yang ditunjukkan oleh Al-Bulaihi. Sejak saat itu, Al-Bulaihi seperti kehilangan kepercayaan dirinya. Ia tidak berani lagi untuk melakukan provokasi terhadap Oratmangun. Peristiwa ini mengingatkan kita pada aksi-aksi provokatif Al-Bulaihi di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Bek Arab Saudi ini pernah membuat Cristiano Ronaldo terkena kartu merah dan menjenggut rambut Son Heung-min. Namun, terhadap Oratmangun, ia seperti kehilangan taringnya. Oratmangun menunjukkan bahwa pemain Indonesia tidak bisa diremehkan, ujar salah seorang komentator. Ia bermain dengan sangat percaya diri dan tidak gentar menghadapi pemain-pemain kelas dunia. Kemenangan mental yang diraih Oratmangun menjadi inspirasi bagi seluruh pemain timnas Indonesia. Mereka membuktikan bahwa dengan semangat juang yang tinggi, Indonesia bisa mengalahkan lawan yang lebih diunggulkan.
Jantung jutaan pasang mata Indonesia berdebar kencang saat menyaksikan Maarten Paes mengawal gawang timnas Garuda di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026. Debutnya di panggung internasional langsung menjadi sorotan. Dalam pertandingan tandang yang berat melawan Arab Saudi, Paes tampil begitu gemilang. Sejumlah penyelamatan gemilang, termasuk penyelamatan penalti, berhasil membuat para pendukung Indonesia bersorak histeris. Penampilan apiknya ini pun membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match. Keberhasilan Paes membawa Indonesia meraih 1 poin berharga di kandang lawan. Hasil ini tentu saja menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Skuad Garuda kini berada di posisi keempat klasemen sementara, bersaing ketat dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Bahrain, dan Arab Saudi. Jalan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang. Namun, dengan kehadiran sosok seperti Maarten Paes, harapan para pecinta sepak bola Indonesia untuk lolos ke putaran final semakin membesar. Paes telah membuktikan bahwa dirinya adalah aset berharga bagi timnas Indonesia.